Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadli Rahmat dengan NIM 19100002222010443. Kelas B1 Teknik Sipil. Kelompok 5 Struktur Beton 2. Di sini saya akan menjelaskan tugas D, yaitu tentang kolom. Pertama, landasan teori. Kolom adalah suatu komponen struktur yang diberi beban tekan sentris atau beban tekan eksentris. Pada kolom bagian atas dan bawah berhubungan kaku dengan horizontal, yaitu balok, maka tegangan yang bekerja pada kolom. Selain tegangan aksial, mungkin juga terdiri dari tegangan yang disebabkan oleh momen lentur. Jenis kolom berdasarkan bentuk dan susunan tulangan. Kolom dapat diklasifikasikan berdasarkan bentuk dan susunan tulangannya, posisi beban yang bekerja pada penampang, dan panjang kolom yang berkaitan dengan dimensi penampangnya. Jenis kolom berdasarkan bentuk dan macam penulangan dapat dibagi menjadi 3 kategori. Pertama, kolom segi 4 atau bujur sangkar dengan tulangan memanjang dan sengkang. 2. Kolom bundar dengan memanjang dan sengkang berbentuk spiral. 3. Kolom komposit, yaitu gabungan antara beton dan profil baja sebagai pengganti tulangan di dalamnya. Kolom bersengkang merupakan jenis kolom yang paling banyak digunakan karena pengerjaan yang mudah dan murah dalam pembuatannya. Walaupun demikian, kolom segi 4 maupun kolom bundar dengan penulangan spiral kadang-kadang digunakan juga, terutama untuk kolom yang memerlukan daktilitas cukup tinggi untuk daerah rawan gempa. Berdasarkan posisi beban terhadap penampang, dapat dibedakan menjadi 3 jenis kolom, yaitu 1. Kolom dengan beban sentris. 2. Kolom dengan beban aksial dan momen satu bumbu. Dan 3. Kolom biaksial, yaitu momen bekerja pada sumbu X dan Y. 2. Perhitungan. Di sini diketahui ukuran kolom yang saya pakai adalah 40 x 40 dan PU-nya 590,5832. Sigma PU 55853,324. PU-nya 186,7978. M11 7627,1731. M22 3298,3438. MU 7627,1731. Delta 0 sama dengan 0,07658. Pertama, cek stabilitas kolom. Diketahui jumlah gaya dalam kurung sigma PU yaitu 55853,324. Simpangan lantai 1 dalam kurung delta 0 0,07658. Gaya geser dalam kurung VU sama dengan 590,5832. Tinggi efektif kolom dalam kurung LC sama dengan 3. Untuk mencari cek stabilitas kolom, yaitu dengan QC sama dengan sigma PU kali delta 0 per PU kali LC, yaitu 55853,324 dikali 0,07658 per 590,5832 dikali 3. Dan hasil yang didapatkan yaitu 2,414. 2. Mencari kelangsingan kolom. Diketahui faktor tekuk dalam kurung K sama dengan 0,9. Tinggi efektif dalam kurung LU sama dengan 3. Momen maksimal dalam kurung M2 sama dengan 8893,1922. Momen minimal dalam kurung M1 sama dengan 5217,5583. Jari-jari garis yaitu dalam kurung R sama dengan 0,3. Untuk mencarinya yaitu dengan rumus K dikali LU per R sama dengan 0,9 dikali 3 per 0,3 kecil sama 34 dikurang 12
dalam kurung 5217,5583 per 8893,1927 tutup kurung, dan hasil yang didapat adalah 9 kecil sama 26,96. 3. Perhitungan desain tulangan longitudinal. Diketahui tinggi penampang dalam kurung H sama dengan 0,4 meter. Selimut beton dalam kurung SB sama dengan 0,004 meter. Diameter tulangan utama dalam kurung D sama dengan 19. Diameter sengkang dalam kurung P sama dengan 12. A sama dengan A, D sama dengan H dikurang SB dikurang D per 2 dikurang theta Pi. 0,4 dikurang 0,004 dikurang 0,0019 per 2 dikurang 0,0012 sama dengan 0,394. B. D aksen sama dengan SB dikurang D per 2 ditambah Pi sama dengan 0,004 dikurang 0,0019 per 2 ditambah 0,0012 sama dengan 0,00425. C. D aksen per H sama dengan 0,0425 per 0,4 sama dengan 0,1062. MU sama dengan 8893,1927, PU sama dengan 186,7978. EI sama dengan 186,7978 per 8893,1927 sama dengan 0,213 meter sama dengan 213 mm. Lebar kolom yaitu dalam kurung B sama dengan 400 mm. Tinggi kolom dalam kurung H sama dengan 400 mm. Luas penampang dalam kurung AG yaitu lebar kolom dikali tinggi kolom yaitu 400 dikali 400, maka hasil yang didapatkan adalah 160.000 meter kuadrat. Mutu beton dalam kurung F aksen C sama dengan 25, itu dengan mencari sumbu Y sama dengan PU per Pi AG 0,85 F aksen C sama dengan 186,7978 dikali 10 pangkat 3 per 0,65 dikali 160.000 dikali 0,85 dikali 25 sama dengan 186.797,8 per 221.000 sama dengan 0,845. Untuk mencari sumbu X sama dengan PU per Pi AG 0,85 F aksen C dikali EI per H sama dengan 186,7978 kali 10 pangkat 3 per 0,65 dikali 160.000 dikali 0,85 dikali 25 kali 213 per 400, maka hasil yang dapat adalah 0,45. Dari grafik didapatkan nilai R sama dengan 0,22 sama dengan 1, P sama dengan 0,22, as total sama dengan PB AG sama dengan PB dikali AG sama dengan 0,22 dikali 1 dikali 160.000 sama dengan 3.520 mm. Dalam kurung dibulatkan menjadi cm yaitu 35,2 cm. Pembuktian 4D 15 sama dengan 4 dalam kurung Pi kali R kuadrat sama dengan 4 dalam kurung 3,14 dikali 7,5 pangkat 2
tutup kurung sama dengan 706,5 mm. Dibulatkan menjadi sentimeter, maka didapat 7,065 cm. Jadi besi pada kolom ini menggunakan besi D15 dengan besi setiap sisinya terdiri dari 4 batang. 3 yaitu gambar kerja. Di sini terdapat desain kolom menggunakan aplikasi SAP 2000. Di sini juga terdapat cek gaya dasar, juga gambar cek stabilitas kolom, dan yang terakhir yaitu gambar penulangan kolom. Sekian, terima kasih. Itulah yang bisa saya sampaikan di penjelasan tugas D tentang kolom. Sekian, terima kasih. Sebelumnya saya minta maaf kalau ada salah kata dalam penyebutan. Saya sudahi dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.